Bencana menjelang pertengahan bulan April 2025 masih menjadi teka-teki yang menakutkan. Paranormal Kecandan Langit mengingatkan untuk berhati-hati setelah melewati pertengahan bulan. Ada apa? Itu yang masih menjadi misteri. Tapi dari peneropongan batinnya ada energi panas yang bisa sangat membahayakan. Sebab segala yang berasal dari elemen api tidak hanya membawa dampak buruk, tapi sekaligus mengabarkan tentang bencana-bencana besar. Tidak hanya Kecandan yang melihat elemen api sebagai sumber utama bencana di pertengahan tahun ini. Sebab Nyai Dewi Rantian juga menitipkan pesan kehati-hatian agar mewaspadai bencana besar yang dikirimkan unsur api. Lantas apa yang membuat Gunung Gede mengirimkan tanda bahaya? Benarkah semua itu menjadi awal terjadinya malapetaka besar? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Perjalanan bulan April 2025 sudah mendekati Purnama Sidhi. Bulan purnama yang paling sakral, sehingga banyak hal yang harus diperhatikan dengan hati yang bening. Nanti setelah melewati Purnama Sidhi, hati-hati dalam menghadapi semua yang misterius. Sebab akan banyak mara bahaya yang bisa tiba-tiba menyapa. Dari hasil peneropongan paranormal Kecandan Langit, semesta masih dalam fase bersih-bersih. Ini yang membuat suasana terasa penuh pancaroba. Hubungan manusia dengan alam yang sedang tidak selaras juga menjadi penyebab banyak fenomena-fenomena alam yang tak terduga. Terutama terjadinya tabrakan energi panas yang bisa sangat membahayakan. Ini alam masih bebenah dan alam masih dalam pembersihan. Terutama dari unsur air, api, angin, dan tanah. Mereka ini sedang gerah. Mereka ini sedang mewujudkan emosionalnya ke dalam kehidupan manusia. Dan jadi saya melihat gambaran-gambaran yang terjadi nantinya ini akan ada fenomena-fenomena besar, bahkan bencana-bencana besar yang di luar dugaan manusia. Dan sekarang saya sering menggali dan meditasi ini mengalami benturan atau gesekan energi panas. Energi panas ini menggambarkan benturan ya antara alam dan ciptaan Tuhan. Ini sebenarnya lagi memiliki trouble. Memang tidak bisa dihindari, kemurkaan alam salah satunya disebabkan ulah manusia. Eksploitasi tanpa henti hingga perusakan alam menjadi hulu picu munculnya banyak bencana besar. Kemurkaan itu juga menjadi gambaran betapa semesta tidak bisa diperlakukan secara semena-mena. Kecandan mengingatkan, semua bencana adalah cara alam memberi peringatan untuk selalu waspada. Entah mengapa dan kenapa, karena sejatinya ini saya lihat dari gambaran-gambaran yang ada, ini alam dan semesta itu murka terhadap manusia, dan di sini mungkin tujuannya untuk menyadarkan lah ya, menyentuh kepada umat manusia supaya eling lan waspada ataupun hati-hati dan lebih ingat diri kita, hati kita, jiwa kita, iman kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sentuhan, dengan sajian unsur-unsur tersebut, ini sebenarnya untuk menyadarkan manusianya kembali supaya lebih ingat Tuhan.
yang Maha Kuasa. Secara hati-hati, Ki Candan menitipkan pesan untuk selalu mewaspadai pertengahan tahun, sebab unsur api sudah mulai beraksi setelah musim penghujan mulai mereda. Nanti, ketika pancaroba berhenti, kemudian musim berganti kemarau, energi panas akan mencapai puncak kemurkaannya. Tidak hanya bahaya kebakaran yang bisa melanda pemukiman hingga hutan-hutan di Indonesia, energi api juga mengundang isi perut bumi untuk mengalami turbulensi. Akibatnya, gempa hingga letusan gunung api sangat mungkin terjadi. Jadi ini ada unsur api, air, angin, dan tanah. Ini mereka akan mewujudkan seperti bencana-bencana. Misalkan tanah, gunung meletus, angin, badai. Dari air, nah ini ada banjir yang secara spontan, banjir bandang, banjir secara umum, dan luapan air yang besar-besar ini muncul. Dan tanah juga ini menyimbolkan terkait dengan gempa dan longsor. Dan api ini di tahun ini memang unsurnya ini panas. Jadi banyak hal-hal yang memang terjadi terkait dengan api seperti kebakaran atau gesekan panasnya bumi. Akhirnya merambat ke hati manusia atau pikiran manusia, sehingga menjadi kebakaran hati atau kebakaran pikiran yang memunculkan itu emosional ataupun konflik ataupun peperangan. Tidak hanya bencana alam, tahun 2026 juga dibayangi resesi global yang dampaknya sangat buruk bagi perekonomian Indonesia. Ki Candan mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati membelanjakan uang karena suasana sedang tidak menentu. Pergolakan ekonomi akan terjadi dalam skala yang lebih besar. Tanda-tandanya pun sudah mulai kelihatan dengan banyak perusahaan bangkrut yang memicu gelombang PHK. Meski ada sinyal membaik, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulihkan kontraksi ekonomi. Sebenarnya perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sebenarnya naik turun levelnya atau frekuensinya. Jadi saya melihat ada perkembangan nantinya itu berapa bulan itu akan meningkat baik sebenarnya. Dan kalau kita bicarakan terkait dengan global, ini memang banyak sekali orang membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan keuangan yang memang kuat. Karena apa? Di era sekarang kedepannya ini memang dalam bentuk ekonomi ini memang untuk kebutuhan sehari saja itu luar biasa. Nah, apalagi banyak sekali sekarang orang yang memiliki title, memiliki derajat, bahkan anak-anak sekolah yang sudah lulus kuliah dan pekerja-pekerja yang memang sudah di PHK ataupun yang sudah berhenti, ini kan berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan baru lagi atau mencari pekerjaan yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak ada kelemahan dalam ekonomi keuangan. Banyak mara bahaya yang membayangi perjalanan tahun 2025 yang sudah memasuki pertengahan bulan 4. Pesan Ki Candan Langit, hati-hati menuju pertengahan tahun. Tapi benarkah mulai pertengahan tahun akan banyak energi api yang berbahaya? Mengapa gunung gede yang mulai aktif juga memberi sinyal bencana besar? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was.
Teropong batin Ki Candan Langit sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang dilihat oleh paranormal berbasis ilmu Dayak Nyai Dewi Rantian. Menurut Nyai Dewi, tahun ular kayu yang memayungi 2025 bisa sangat berbahaya, terutama karena akan ada unsur api. Ada energi panas membara yang bisa membakar apa saja, bukan hanya yang terlihat tapi juga yang tak tampak. Bencana-bencana yang berhubungan dengan api dalam telisik batin Nyai Dewi Rantian bisa mencapai titik didih saat terjadi gempa serta erupsi gunung api. Kayu ini kan tumbuhnya hanya di tanah, kan seperti itu. Jadi energi api ini, energi tanah itu sangat besar di tahun ini mau memasuki tahun 2026. Jadi yang perlu diawasi banget tuh gunung berapi. Setelah itu ada gempa bumi, takutnya ada longsor. Itu yang perlu diantisipasi banget. Saya itu masalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga perlu takut diperhatikan. Karena sekarang tuh kita udah rasa loh. Sekarang tuh udah panas tuh. Kalau sekali panasnya bukan main. Takutnya nanti mulai pertengahan tahun ini sampai bulan September, Oktober. Takutnya nanti September itu dari bulan Agustus, ya kan Juli, Agustus, September, Oktober itu takutnya kemarau panjang. Bila mana kemarau panjang, panas terik, takutnya nanti ada kebakaran hutan yang sangat luar biasa besarnya nanti. Itu yang perlu diantisipasi banget gitu. Benar, energi api bisa sangat berbahaya di pertengahan tahun 2025 ini. Saat ini, yang paling menggiriskan ialah reaksi gunung-gunung keramat di Jawa Barat. Salah satu yang sudah menunjukkan tanda-tanda tidak bersahabat adalah Gunung Gede. Secara spiritual, ini sekaligus menggambarkan suasana semesta yang sedang berada dalam situasi penuh pergolakan. Seperti diketahui, Gunung Gede adalah gunung keramat yang menjadi persemayaman para leluhur Tatar Sunda. Selama 100 tahun, Gunung Gede membisu dalam diam, tapi tiba-tiba mulai aktif kembali. Sekarang kan juga katanya yang saya ini ada di Gunung Gede juga udah mulai aktif, yang sudah lama tidak aktif sekarang mulai aktif lagi. Berarti kan energi api ini udah mulai keluar sebenarnya kayak gitu loh. Setelah itu untuk di daerah di Pulau Jawa tuh, Jawa Tengah, Jawa Timur itu harus berhati-hati banget loh. Nah, sama juga di Selat Sunda kan juga ada anak Krakatau kan. Jadi juga kita harus berhati-hati banget karena energi energi api ini sangat luar biasa gitu loh. Apalagi kan energi api di bawah bumi ini yang saya lihat tuh lagi luar biasa loh. Takutnya nanti akan keluar, pasti takutnya akan keluar yang sangat luar biasa besarnya nanti gitu. Membaranya elemen api bukan hanya berbahaya karena akan banyak kebakaran. Elemen ini juga bisa memicu isi perut bumi bergejolak, termasuk mengundang gempa-gempa besar selain letusan gunung api. Saat ini pun sudah mulai terlihat tanda-tanda sejumlah gunung di Jawa Barat hingga Jawa Timur yang mulai aktif. Lantas selain gunung di Jawa Barat, daerah mana lagi yang terancam letusan gunung berapi? Dampaknya itu lumayan besar. Kenapa? Nanti akan ada yang takutnya akan ada gempa yang lumayan besar. Kalau udah ada gempa, pasti kan takutnya longsor, banyak macam lah yang terjadi untuk masyarakat kan kayak gitu. Itu yang perlu diwaspadai. Setelah itu yang perlu ini juga air laut yang akan naik ke darat. Jadi itu yang saya lihat loh. Saya tuh ngelihat yang seperti itu. Jadi tapi yang sangat saya lihat banget tuh energi api yang sangat besar. Kalau air ini kayaknya di awal tahun sampai bulan 4, 5 mungkin udah mulai stabil ya untuk air. Lantas apa pesan Dede Tarot dalam menghadapi tahun kayu yang ia sebut penuh mara bahaya? Jangan lupa saksikan Was-Was
setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menghadapi segala kemungkinan buruk di sisa tahun 2025 ini, ada pesan yang disampaikan Dede Tarot. Apalagi melihat banyak tanda-tanda bencana yang bermunculan di kartu tarotnya. Meski banyak sinyal buruk, tapi kepada siapa saja untuk tidak terlalu khawatir. Sebab masih ada Tuhan yang bisa menjamin keselamatan kita. Jadi saat ini, yang dibutuhkan dalam menjalani hari-hari hingga akhir tahun 2025 adalah mendekatkan diri kepada Sang Pemilik hidup. Berserah diri dan memasrahkan semua kebaikan hanya kepada Tuhan adalah pilihan terbaik di tengah suasana tak menentu sepanjang tahun ular kayu yang penuh mara bahaya. Yang dibutuhkan di tahun 2025 ini adalah kebersamaan, ya. Ini tahun ular yang benar-benar tahun ular apa ini, kayu ya, ular kayu ya. Ular kayu ini bahaya loh. Ular kayu ini berbahaya dan ini berdampak yang sangat bisa dibilang saling ini ya, sikut-sikutan ya, dan saling mementingkan diri sendiri ya. Jadi kalau bisa yuk kita sadar diri, kita lebih mendekatkan diri ke agama, kita punya keyakinan kalau kita sudah memanusiakan, kalau kita sudah menyadarkan dengan adanya tiang agama, insya Allah kita akan memanusiakan manusia ya, seperti itu. Musibah memang bisa datang kapan saja. Ada yang bisa diprediksi, tapi lebih banyak yang muncul sekedar lewat pertanda samar. Jadi hati-hati menjalani setiap hari. Dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.